Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Hari ini kita akan terus melanjutkan pembacaan dari kitab Keluaran, pasal 8 ayat yang ke-20 sampai dengan pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dan membacanya sama-sama dengan saya. Mari kita akan mengawali pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antar umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi." Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sesudah itu, keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat yang ke-9, pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh." Dan Musa harus mengamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Mata jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka
mengambil telaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan, kitab Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai dengan pasal 9 ayat 12, dari ketiga tulah, yaitu tulah keempat lalat ikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, dan tulah keenam membara. Kita dapat mempelajari ada dua hal dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa yang pertama, kita dapat melihat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk membawa setiap umatnya untuk datang beribadah kepadanya. Dan sikap yang Tuhan mau dari kita setiap umatnya adalah Tuhan tidak mau kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kompromi dan menduakan Tuhan. Bahkan ketika kita hidup yang penuh dengan kecurangan, hal-hal demikian yang Tuhan tidak kehendaki ketika kita datang, baik beribadah kepada Tuhan maupun masuk dalam pelataran ibadah. Hal-hal demikian perlu kita tinggalkan. Yang kedua, kita dapat pelajari bahwa kekerasan hati seseorang atau dengan sengaja mengeraskan hati untuk menolak beribadah kepada Tuhan, atau dengan cara sengaja menjadi penghambat bagi orang lain agar mereka tidak datang beribadah kepada Tuhan, adalah pekerjaan setan dan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Karena sejatinya Tuhan itu maha kuasa, berdaulat atas sesuatu apapun di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang dapat menghentikan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa tidak mengeraskan hati ketika kami datang diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami belajar untuk tidak kompromi dan menduakan Tuhan, dan tidak berlaku curang kepada Tuhan pada waktu kami datang beribadah kepada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah percaya. Tuhan Yesus memberkati.